warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fajar Isnaini Kusuma Dewi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Widowati Sriningsih. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Wido. Selamat pagi, Bu Fajar. Bu Wido lagi sibuk tidak ini? Alhamdulillah saat ini saya sedang tidak sibuk karena kelas saya sedang ada pelajaran agama. Baiklah, Bu Wido. Saya ingin meminta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Wido. Pada kegiatan ini bertujuan untuk membantu Bu Wido dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Wido yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Bu ya. Nah, di sini nanti Bu Wido dapat bercerita atau ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Kegiatan praobservasi ini juga saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Wido dalam melaksanakan pembelajaran esok yang akan kita lakukan pada saat observasi. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang Bu Wido harapkan? Oke, yang saya harapkan dari percakapan ini adalah supaya besok saat saya memberi pelajaran pada siswa, Bu Fajar dapat memberikan tambahan atau apapun itu sekiranya yang dapat memperbaiki pembelajaran saya. Oh, begitu Sharing-sharing ya. seperti itu. Jadi yang Ibu Wido harapkan itu kita saling berbagi informasi dan sharing begitu ya Bu. Nah, terkait pembelajaran untuk yang akan dilaksanakan Bu Wido besok. Nah, semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Dan saya juga berharap Bu Wido tidak merasa terbebani juga dalam kegiatan praobservasi ini ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, besok Bu Wido itu mau mengambil materi apa? Besok itu materi saya IPA dan SPDP. Yang akan kami bahas itu tentang siklus air. Oh begitu, Ya, jadi tematik Bu Wido, itu ya besok. tematik ya Bu, Iya. memadukan antara IPA IPA dan dengan SPDP. SPDP dengan materi pokok tentang siklus air. Iya. Baiklah. Nah, untuk mengajarkan tentang siklus air itu, Bu Wido tujuan pembelajaran yang sudah Bu Wido susun itu kira-kira apa Bu? Tujuannya yaitu pertama siswa itu dapat menyebutkan identitas lagu yang akan saya putarkan besok. Lalu siswa juga dapat menjelaskan tentang siklus air secara benar. Baik, jadi untuk tujuan pembelajar yang ingin dicapai yaitu menjelaskan tentang pengertian air untuk MIPA Iya. serta menelaah dan menyanyikan lagu untuk materi SPDP-nya begitu ya Bu. Nah, tentu untuk pembelajaran besok Bu Wido pasti sudah melakukan beberapa persiapan. Nah, persiapannya itu apa saja Bu? Saya sudah menyiapkan RPP, LKPD, media, evaluasi, ya seperti itulah Mas. Nah, sudah lengkap sekali berarti ya Bu Wido ya. Yang Bu Wido rencanakan dan Bu Wido siapkan terkait dengan pembelajaran itu sudah lengkap sekali. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang ingin Ibu Wido sampaikan kepada saya yang dirasa itu sulit atau siswa nanti kemungkinan kesulitan untuk menerimanya. Nah, kira-kira yang perlu kita bicarakan apa ini Bu dengan berkaitan pembelajaran besok? Ya, bagaimana ya? Kan siswa itu penerimaan pelajarannya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi mungkin besok saya akan meminta-mintakan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, bagus sekali. Berarti kalau yang dari Bu Wido sampaikan itu untuk kesiapan belajar siswanya ya Bu ya? Iya. Jadi antara lain tadi ada siswa yang penangkapan pembelajarannya bagus, ada yang sedang, ada juga yang lambat. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa, tentunya Bu Wido punya strategi atau model pembelajaran ataupun juga metode pembelajaran
yang mungkin bisa Bu Wido gunakan untuk pembelajaran nanti tentang siklus air. Nah, kira-kira pembelajaran atau strategi atau metode seperti apa yang ingin Bu Wido gunakan besok? Oke, besok saya akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Berhubung siswa di kelas saya itu ada 16, jadi Oke. nanti masing-masing kelompok 5. Tapi nanti ada satu kelompok yang dapat 6 orang. Oke, siap. Gitu. Itu untuk pelaksanaannya. Terus untuk metodenya atau model pembelajarannya apa Bu besok? Modelnya saya akan menggunakan metode START itu. Oh ya, start ya. Selain itu untuk LKPD-nya besok bagaimana Bu? LKPD-nya besok anak-anak itu membuat bagan dari siklus air. Jadi mereka bekerja kelompok, setelah itu akan mempresentasikan bagan tersebut ke depan. Ya, bagus sekali ya Bu Wido. Jadi Bu Wido tadi sudah sangat mempersiapkan terkait dengan metode alat peraga yang akan digunakan yang menyesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan siswa. Nah, berarti Bu Wido tadi juga sudah menyiapkan video atau Oh menyiapkan. iya, saya tambahkan lagi, video besok juga ada. Jadi Oh, mereka akan iya. menyaksikan video yang akan diputar tentang siklus air dan juga video tentang lagu SPDP tadi. Iya. Membuat kelompoknya bagaimana Bu? Heterogen ya? Iya, kelompoknya heterogen. Jadi Jadi nanti- berdasarkan apa ya? Kemarin sebelumnya kan sudah ada pembelajaran pertama. Jadi besok saya akan pilih berdasarkan nilai mereka. Saya akan mengkelompokkannya. Jadi dalam satu kelompok itu nanti ada yang memiliki kemampuan baik, Iya. sedang, dan kurang begitu ya Bu. Dan Iya. juga menerapkan pembelajaran STAT atau Iya. STAD. Nah, dalam pembelajaran STAT itu nanti berarti untuk siswa yang memiliki kemampuan bagus akan membimbing atau membantu membantu siswa yang lain yang kemampuannya sedang dan kurang begitu. Nah, terus selain itu dalam menghadapi kesulitan anak-anak. Oh iya, Iya. saya akan mendampingi mereka. Mungkin saya akan berkeliling kelompok mereka, mengamati, menanyai mereka apa kesulitannya. Jadi saya bisa membantu mereka menyelesaikan pekerjaan yang saya berikan. Ya, betul sekali. Saya Jadi akan menanyai. Bu Wido sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajarannya, media pembelajaran yang akan Bu Wido gunakan, persiapannya. Lah, tentunya dari proses pembelajaran ini kan dari Bu Wido sendiri ya, ada beberapa kompetensi yang akan Bu Wido kembangkan tentunya. Nah, terkait dengan supervisi akademik ini, seperti yang saya sampaikan di awal, itu kan mengenai tentang pengembangan diri dari Bu Wido. Iya. Coba Bu Wido sampaikan. Jadi Bu Wido ini sebenarnya ingin meningkatkan apa? Yang ingin saya tingkatkan adalah kemampuan intelektual saya dalam memberi pelajaran kepada siswa. Bagaimana cara saya untuk membuat mereka memahami materi yang saya ajarkan, entah memakai video, entah memakai apa. Pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin supaya mereka paham dan menerima pelajaran itu dengan mudah. Baik. Nah, jadi yang saya tangkap di sini Bu Wido ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu. Iya. Nah, di sini terkait dengan kompetensi profesional dan kemampuan pedagogik. Kemudian untuk selain pembelajaran yang kalau tadi itu mengelompokkan anak itu kan pembelajaran berdiferensiasi Iya. gitu ya Bu. Apakah ada keinginan dari Bu Wido untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional? Iya, itu juga saya akan mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Iya. ya yang digunakan untuk menghadapi keberagaman Iya, karakteristik keberadaan begitu siswa, ya, Bu, iya, ada ya. yang pintar, ada yang sedang. Iya, tadi. iya, Jadi betul. saya harus bisa mengontrol emosi saya Ya. juga. Oke, bagus sekali Bu Wido. Nanti saya akan coba bantu dalam rangka observasi dan pasca observasi terkait dengan kompetensi yang Bu Wido akan tingkatkan. Iya. Nah, makasih saja. dari kompetensi yang ingin Bu Wido tingkatkan pasti ada strategi dari Bu Wido. Bagaimana strategi Bu Wido untuk mencapai kompetensi itu? Coba Bu Wido bisa jelaskan sedikit saja Bu. Gimana ya? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran itu sebaik mungkin dan lebih baik lagi dari kemarin. Soalnya saya berharap anak-anak lebih paham, lebih mengerti apa yang saya ajarkan. Iya, baik. Dan materinya juga saya bisa kaitkan dengan benda-benda konkret di sekitar, jadi mereka lebih paham. Iya. Terus terkait dengan kompetensi sosial emosional tadi bagaimana Bu Wido? Saya ingin anak-anak gimana ya? Mungkin kalau menurut saya ya Bu Wido, Iya. pembelajaran sosial emosional itu bisa dibantu dengan LKPD mungkin? Oh iya, di dalam
perangkat ajar saya juga ada LKPD, jadi mereka bisa melatih keterampilan mereka di dalam LKPD tersebut. Iya, betul sekali. Jadi dari yang Bu Wido sampaikan tadi, saya menggarisbawahi bagaimana kita harus mengontrol emosi, begitu ya Bu, karena karakter anak itu berbeda-beda. Jadi Bu Wido sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan tugas yang akan diberikan sesuai kemampuan anak yang mana ini bisa dimasukkan dalam diferensiasi konten, begitu Bu. Di mana materi yang diberikan berbeda sesuai dengan kemampuan anak. Sudah bagus sekali itu Bu Wido. Di sini nanti saya akan membantu Bu Wido rangkaian supervisi akademik di kegiatan supervisi, observasi. Semoga nanti Bu Wido lancar menerapkan yang Bu Wido sudah rencanakan. Kemudian setelah kegiatan ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Wido ya. Apa sih yang belum terlaksana Bu? Apa yang sudah? Kemudian rencana untuk pengembangan diri Bu Wido jangka panjangnya bagaimana? Nah, terus untuk pelaksanaan pembelajarannya itu kapan Bu? Rencananya besok pagi. Ya, berarti besok hari Sabtu ya. Oke. Jadi besok Sabtu Bu Wido sudah siap saya observasi ya Bu. Alhamdulillah siap. Sekali lagi terima kasih Bu Wido atas waktunya. Semoga tidak ada halangan suatu apapun dan bisa ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih Bu Wido. Terima kasih Bu Wido. Demikian kegiatan pra-observasi dengan model coaching dalam rangkaian supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Widawati Sriningsih. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Mari Mas Ina dipimpin berdoa.
pembagian kelompoknya itu berdasarkan tugas yang kalian kerjakan kemarin, berdasarkan nilai yang kalian dapat kemarin. Oke? Jadi nanti kalian akan berpindah, gak usah sedih atau gimana ya, tetap dijalani. Oke, sekarang saya lihat dulu. Oke, Raif, kamu dari sini. Farel, udah itu. Fahri, pindah ke sana. Biar pindah. Pindah bukan sama saya. Satu. Di layar itu ada lampu air terjun seperti yang kalian pegang di lembar kertas ya. Apa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau presentasikan siklus air. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Ini hasil kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok terbaik adalah kelompok kedua. Tepuk tangan kelompok kedua. Bahwa siklus air ada 3 tahap. Yang pertama apa tadi? Evaporasi, terus apa? Kondensasi dan presipitasi. Air turun ke dalam tanah. Menjadi air tanah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, guru akan memberi soal evaluasi. Guru mau tahu sampai di mana kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang materi hari ini. Soal evaluasi, masing-masing anak mendapat 1 kertas untuk dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hingga pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas dengan baik. Bapak Ibu, perkenalkan saya Sidik Waluyo selaku pengajar praktek yang pada kesempatan ini akan mendampingi CGP saya, yaitu Ibu Fajar Isnaini Kusuma Dewi. Dan pada kesempatan ini beliau nanti akan mengadakan praska observasi atau merefleksikan hasil observasinya, yaitu kepada Ibu Widowati Sriningsih, Sarjana Pendidikan. Ibu Fajar Isnaini Kusuma Dewi sebagai CGP, juga beliau merangkap sebagai kepala sekolah di SD Banyurip Andong. Dan Ibu Widowati Sriningsih, Sarjana Pendidikan, itu sebagai rekan sejawat bertugas mengajar kelas 5 di SD Negeri Banyurip juga. Maka pada kesempatan ini nanti Ibu Fajar Isnaini Kusuma Dewi akan merefleksikan apa yang beliau observasi pada saat observasi pembelajaran di hari ini. Maka pada pagi hari ini kami persilahkan Ibu Fajar Isnaini Kusuma Dewi dan Ibu Widowati Sriningsih, Sarjana Pendidikan, selaku rekan sejawat. Saya kira demikian. Waktu dan tempat selanjutnya kami aturkan kepada Ibu Fajar Isnaini Kusuma Dewi untuk melakukan refleksi hasil observasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fajar Isnaini Kusuma Dewi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi terhadap rekan saya, yaitu Ibu Widowati Sriningsih, di mana pada hari Sabtu kemarin Ibu Widowati sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya sebagai supervisor sudah melaksanakan kegiatan observasi. Selamat pagi Bu Widowati. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Fajar. Minta waktunya sebentar ya Bu. Ya Bu. Jadi dalam kesempatan kali ini, pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi, di mana saya pada hari Sabtu kemarin melaksanakan kegiatan observasi pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Widowati, gitu ya Bu. Nah, berdasarkan hasil observasi yang saya laksanakan kemarin, ada sedikit catatan yang dimana pada kegiatan pembelajaran itu Bu Widowati sudah melaksanakan dengan baik, begitu ya Bu. Tetapi ada beberapa yang harus saya sampaikan. Yang pertama, yaitu pada aspek pengembangan. Pada pembelajaran kemarin, Bu Widowati pada kegiatan praobservasi menyampaikan bahwa akan mengembangkan kemampuan intelektual, begitu ya Bu. Nah, pada pengembangan kemampuan intelektual dalam menyampaikan materi sudah dilaksanakan secara jelas dan mudah dipahami oleh murid. Serta pembelajaran juga inovasi agar lebih kreatif. Nah, strategi pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Wido yaitu guru menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, mulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, hingga menyusun instrumen penilaian. Strategi yang kedua yaitu guru menggunakan media pembelajaran untuk membantu mempermudah pemahaman murid tentang materi yang akan disampaikan. Nah, dari hasil aspek dan strategi pengembangan yang disampaikan pada kegiatan praobservasi, pada pengamatan saya kegiatan observasi, yaitu yang pertama, tahapan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Jadi pelaksanaannya sudah sesuai dengan urutan RPP, begitu ya Bu. Terus yang kedua, guru atau Bu Wido sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, guru
sudah mengkaitkan dengan materi sebelumnya. Jadi kemarin Bu Wido sudah mengkaitkan materi siklus air dengan kegunaan air yang sebelumnya itu sudah disampaikan ya Bu. Jadi Ibu sudah mengkaitkan materi dengan materi sebelumnya. Bu Wido juga sudah menyampaikan materi secara runtut dan jelas. Jadi anak bisa memahami tentang tujuan yang akan dicapai. Terus ketika pembagian kelompok, Bu Wido juga sudah membagi kelompok secara heterogen. Jadi di dalam kelompok itu sudah ada murid yang memiliki kemampuan yang baik, sedang, dan kurang atau lambat. Serta Bu Wido juga sudah menggunakan media pembelajaran. Tapi mohon maaf, kemarin media pembelajaran yang digunakan masih kurang bervariasi karena Bu Wido baru menggunakan video saja, belum menggunakan alat peraga yang konkret seperti itu. Terus dalam kegiatan pembelajaran guru juga kurang atraktif. Jadi kemarin Bu Wido belum menyalurkan seperti ice breaking atau yang memunculkan motivasi anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, model pembelajaran kemarin yang digunakan STAT begitu ya Bu. Nah, STAT ini ternyata kurang begitu nampak karena ternyata pada kegiatan pembelajaran yang berkelompok, anak yang mampu itu belum bisa secara penuh membimbing temannya yang kemampuannya masih di bawahnya. Jadi dia cenderung menyelesaikan tugas kelompok itu secara sendiri tanpa melibatkan temannya yang kurang mampu seperti itu. Terus untuk aspek dan strategi pengembangan yang kedua, kemarin Bu Wido juga menyampaikan bahwa Bu Wido akan mengembangkan kemampuan sosial di mana guru dapat mengontrol emosional dan sosialnya jika menghadapi murid yang memiliki kemampuan lambat dalam memahami materi, begitu kemarin ya Bu. Nah, strateginya yaitu dengan menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nah, dari pengamatan saya, Bu Wido memang sudah menyiapkan LKPD dan Bu Wido juga sudah mampu menunjukkan kompetensi sosial emosionalnya. Ini dibuktikan dengan Bu Wido sudah membimbing masing-masing dari kelompok. Kemarin Bu Wido sudah berkeliling masing-masing kelompok dengan membawa lembar penilaian, begitu ya Bu. Nah, jadi untuk catatan saya, secara keseluruhan praktek mengajar Bu Wido itu sudah baik. KBM juga sudah berjalan dengan lancar dan kondusif. Nah, yang perlu ditingkatkan yaitu tadi Bu Wido menggunakan alat peraga dan media pembelajaran yang bervariasi. Serta Bu Wido juga diharapkan untuk menambah kegiatan yang atraktif seperti ice breaking. Nah, betul. Nah, sehingga kelas lebih terlihat hidup dan menyenangkan. Itu hasil dari observasi kemarin. Apakah yang saya amati sesuai dengan apa yang dilakukan dengan Bu Wido? Jadi mohon maaf apabila saya dalam melakukan pengamatan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sudah betul seperti itu Bu? Betul Bu, terima kasih sekali atas saran-sarannya. Kemudian dari nanti saya berharap pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Iya betul. Nah, jadi kalau dari hasil observasi tadi ya Bu, itu kan berdasarkan 3 faktor pengembangan di kelas itu sudah dilaksanakan ya sebenarnya ya Bu. Iya. Tapi ya masih perlu dimaksimalkan lagi. Iya betul. Oke. Nah, terus dari pembelajaran kemarin itu terutama untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu yang perlu ditingkatkan itu yang diferensiasi yang mana? Itu yang diferensiasi yang proses Bu. Iya, proses tepatnya karena tadi yang pembagian kelompok yang STAT tadi masih belum bisa maksimal. Nah, untuk penerapan pembelajaran sosial emosional sudah memunculkan beberapa aspek, yaitu dengan fokus pada kesadaran diri, kesadaran sosial, dan pengendalian diri, begitu ya Bu. Terus kemarin untuk budaya positif yang sudah dilakukan dengan baik kemarin, contohnya seperti apa Bu? Kemarin budaya positifnya apa ya? Anak-anak sudah berani tampil ke depan. Iya betul. Menunjukkan hasil karya mereka. Iya betul. Dan siklus Iya betul. siklus air kemarin. Iya, juga kemarin ketika kegiatan pembelajaran juga sudah itu memberikan penghargaan. Jadi ketika ada teman yang maju, memberikan aplaus atau tepuk tangan atas hasil karyanya seperti itu. Terus untuk
pembelajaran diferensiasi memang masih belum maksimal, nanti kita bisa belajar bersama-sama begitu ya Bu. Iya. Terus penerapan PSE sudah baik, jadi Bu Wido itu sudah bisa mengelola kelas sehingga anak bisa fokus pada kegiatan pembelajaran. Ya memang tadi PR-nya masih satu, yaitu membuat pembelajaran lebih atraktif, lebih menyenangkan seperti itu. Nah, terus untuk rencana tindak lanjutnya apa? Saya ingin meningkatkan komunikasi antar murid, jadi mereka dalam mengerjakan sesuatu itu bisa saling melengkapi. Seperti tadi kan contohnya murid yang dengan pemikiran yang lebih cepat mereka mengerjakannya sendiri, dan yang agak kurang mereka ditinggalkan. Jadi lain kali akan saya lebih perhatikan lagi dan mereka mau bekerja sama menjadi Iya, hebat. begitu. Selain itu apa lagi Bu? Ya, saya akan melakukan asesmen evaluasi Iya. untuk perbaikan pembelajaran Iya. supaya lebih maksimal seperti itu. Betul ya. Asesmen evaluasi ya. Jadi dengan evaluasi itu kita jadi lebih tahu Iya. sebenarnya materi yang kita sampaikan itu bisa sampai ke anak atau tidak, seperti itu ya. Betul sekali Bu Wido. Ya. Terus untuk pengembangan diri nanti kira-kira ada rencana apa Bu? Rencananya Iya. saya akan mengajak seluruh elemen sekolah untuk membantu rencana saya tersebut, bisa dari Iya. guru, murid, orang tua, wali. Iya, rencananya apa Bu? Rencananya ingin Untuk aktivitas pengembangannya, jadi kan setelah penjenengan di observasi tadi saya melakukan refleksi, itu berarti kan penjenengan punya angan-angan. Oh, setelah ini saya akan mengembangkan diri saya. Nah, untuk rencana pengembangan dirinya itu apa? Oke. Saya berharap siswa itu mendapatkan kenyamanan Iya. belajar di Iya. lingkungan sekolah. Jadi mereka merasa aman, damai dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Dan juga ingin menerapkan budaya positif itu tidak hanya untuk siswa, tapi untuk seluruh warga sekolah. Betul. Berarti itu ya pengembangan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang ingin dikembangkan apa Bu Wido? Apa ya? Mungkin pengembangan pembelajaran berdiferensiasi tadi dan PSE tadi kan masih banyak kekurangan. Nanti mungkin bisa saya kembangkan lagi jadi lebih baik. Ya, betul. Jadi aktivitas pengembangan atau rencana pengembangan diri yang selanjutnya yaitu pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, tujuannya yang hendak dicapai dengan pengembangan pembelajaran diferensiasi itu apa? Tujuannya? Iya. Ya, kenyamanan siswa dalam belajar. Supaya sesuai dengan kebutuhan mereka dan belajar siswa. Nah, itu terus tujuan itu bisa dikatakan berhasil itu kalau bagaimana Bu Wido? Itu dikatakan berhasil jika siswa mampu menggali potensi dalam dirinya, mampu mengembangkan bakat dan minat mereka, sehingga hal itu akan nampak dalam nilai atau kesehariannya. Ya, terus kira-kira butuh dukungan siapa saja? Tentu saja dari murid sendiri, guru, dan tentu saja orang tua. Terus itu kira-kira untuk pelaksanaannya kapan Bu? Rencananya? Ya, jam pelajaran sekolah seperti biasa, jam 7 sampai jam setengah 2 gitu. Kalau selama ini sebelum Bu Wido bercakap-cakap dengan saya sebelum pra observasi kemarin, sebelum bertemu dengan saya, apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi? Menerapkan Bu, tapi baru sedikit, belum maksimal. Jadi sebenarnya sudah, tetapi belum bisa Iya, maksimal. Jadi Iya, diferensiasi proses yang betul seperti apa, diferensiasi kontennya seperti apa, Iya. itu belum ya Bu. Belum Nah, maksimal. semoga nanti dengan rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Terus saya tertarik dengan pengembangan budaya positif tadi Bu. Budaya positif yang di lingkungan kelas maupun sekolah tadi tujuannya apa? Supaya siswa dapat menerapkannya di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga mereka merasakan rasa nyaman dengan lingkungan yang sangat kondusif. Budaya positif yang sudah diterapkan selama ini apa Bu? Budaya positifnya mereka setiap pagi Asmaul Husna seperti itu, kadang ada sholat duha, Ya.
sekali ya Bu. Nah, ada yang mau ditambahkan lagi, misalnya kan sudah ada Asmaul Husna, sudah ada duha, misal 5S atau apa gitu. Kalau setiap Jumat itu ada kegiatan jalan sehat, tapi Ya. tiap satu Satu bulan sekali ya, Oh, ke tempat infak. melewati mahasiswa. Terus ukuran keberhasilannya apa Bu dengan penerapan budaya positif itu? Mereka bisa nyaman di lingkungan sekolah tanpa ada gangguan dan menikmati kehidupan mereka tanpa tekanan. Terus untuk mewujudkan budaya positif itu dukungan yang dibutuhkan. Ya tentu saja dari siswa, guru, murid dan semua lingkungan sekolah. Terus itu pelaksanaannya Masih sama Bu seperti tadi ya, jam 7 sampai setengah 2 ya berarti ketika anak di di lingkungan sekolah. sekolah. Iya. Ada pengembangan diri yang lain atau mau fokus itu dulu? Untuk sementara itu dulu Bu, nanti seumpama ada perkembangan lebih baik nanti bisa. Ya, jadi seumpama nanti pengembangan yang 2 ini sudah sukses, dilanjutkan dengan pengembangan diri yang lain gitu ya. Ya, terima kasih Bu Wido. Jadi ini hasil observasi yang kemarin saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran Bu Wido. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dijadikan suatu motivasi bagi Bu Wido untuk bisa lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid begitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya Bu Wido ya. Ya. Demikian Bapak Ibu kegiatan pasca observasi yang saya laksanakan kepada Ibu Widowati. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.